Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. 1. Apa itu tujuan pembangunan berkelanjutan? Tujuan pembangunan berkelanjutan berisi 13 poin yang merangkum isu-isu dunia dari mulai isu sosial hingga isu lingkungan. Ke-13 poin tersebut kemudian diturunkan ke dalam banyak indikator untuk diintegrasikan dengan proses pembangunan di setiap negara. Harapannya, di tahun 2030 nanti, seluruh poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai sehingga terjadi perubahan yang signifikan di seluruh dunia. Untuk dapat menyukseskan program ini, PBB berharap bukan hanya pemerintah saja yang harus berperan aktif, namun seluruh pihak seperti lembaga swasta, organisasi masyarakat, akademisi, pelajar, dan seluruh lapisan masyarakat dunia lainnya. 2. Apa saja isi tujuan pembangunan berkelanjutan? A. Tanpa kemiskinan. Penghapusan kemiskinan menjadi tujuan utama SDGs karena hingga saat ini kemiskinan masih menjadi masalah utama di berbagai negara di dunia. Harapannya melalui program pemerintah dan inisiatif berbagai kalangan masyarakat, di tahun 2030, nanti seluruh masyarakat miskin dapat meningkatkan kualitas hidupnya keluar dari deretan kemiskinan. B. Tanpa kelaparan. Kelaparan terjadi saat tubuh kekurangan konsumsi makanan dengan kondisi gawat. Saat ini kelaparan masih menjadi masalah global karena kemampuan dan ketersediaan sumber daya penghidupan yang belum merata di seluruh dunia. Harapannya di tahun 2030 kelaparan dapat dihapus dengan terjaminnya akses bagi seluruh orang di berbagai belahan dunia agar mampu mendapatkan makanan yang dibutuhkan. C. Kehidupan sehat dan sejahtera. Di Indonesia, upaya mencapai tujuan ini salah satunya dilakukan pemerintah dengan membuat program Indonesia Sehat yang terdiri dari mengutamakan konsep preventif atau pencegahan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan memberikan jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat yang membutuhkan. D. Pendidikan berkualitas. Pendidikan berperan sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingga menjadi hak mendasar untuk setiap masyarakat. Oleh karenanya, pendidikan yang baik harus dapat diakses oleh seluruh penduduk dunia tanpa terkecuali. E. Kesetaraan gender. Istilah gender mengacu kepada pembedaan yang dibentuk oleh masyarakat berkaitan dengan peran, sifat, sikap, serta atribut fisik antara laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya, kesetaraan gender menjadi salah satu fokus SDGs dengan tujuan untuk memberikan kesamaan hak kepada perempuan dan laki-laki. Harapannya, dengan kesetaraan gender, setiap orang bisa berdaya untuk bisa memenuhi kebutuhannya. F. Air bersih dan sanitasi layak. Air bersih dan sanitasi atau kebersihan lingkungan adalah hal mendasar yang diperlukan agar setiap orang bisa hidup dengan sehat. Harapannya, di tahun 2030, seluruh masyarakat dunia bisa mendapatkan akses terhadap air minum yang aman dikonsumsi dan memiliki sanitasi yang memadai. G. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Kekurangan peluang kerja secara terus-menerus akan mengakibatkan lahirnya kalangan pengangguran yang berdampak pada munculnya kemiskinan. Harapannya, pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat dapat saling memiliki inisiatif untuk meningkatkan peluang kerja agar setiap orang bisa memiliki pekerjaan yang layak. G. Industri, inovasi, dan infrastruktur. Hingga saat ini, wilayah perkotaan menjadi hunian yang dipilih oleh lebih dari setengah populasi dunia. Tetapi terdapat perbedaan kualitas antara ketersediaan sarana infrastruktur seperti transportasi di negara maju dan berkembang. Selain itu, 90% dari 4 miliar orang yang belum memiliki akses internet di dunia tinggal di negara-negara berkembang. I. Berkurangnya kesenjangan. Dari tahun ke tahun, kesenjangan pendapatan antara penduduk berpenghasilan tinggi dan penduduk berpenghasilan rendah terus-menerus melebar.
Oleh karenanya, negara maju perlu membantu negara berkembang untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam berbagai bentuk seperti pinjaman modal atau alih teknologi. Harapannya, dengan meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup di negara berkembang, kesenjangan di dalam negerinya pun dapat teratasi. C. Energi bersih dan terjangkau. Sebuah negara membutuhkan dukungan energi yang memadai untuk dapat menggerakkan aktivitas penduduknya. Energi utama yang selama ini digunakan bersumber dari bahan bakar fosil seperti minyak dan batu bara. Oleh karenanya, SDGs mendorong setiap negara untuk dapat mendorong produksi energi sambil mengarahkan pada bentuk energi yang bersih seperti energi alternatif. K. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Perubahan signifikan dalam tata cara membangun dan mengatur wilayah perkotaan menjadi faktor pendorong yang penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Hingga saat ini, setengah dari populasi dunia tinggal di daerah perkotaan dan akan naik menjadi 2/3 atau 6,5 miliar pada tahun 2050 mendatang. Contohnya, seperti menggunakan barang-barang sekali pakai yang menghasilkan banyak sampah. Sementara seluruh sampah dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA tanpa melakukan proses pemilihan terlebih dahulu. L. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Kesadaran untuk mengurangi kerusakan ekologis dapat ditunjukkan dengan mengubah cara kita memproduksi dan mengonsumsi makanan serta sumber daya lainnya. Contoh konsumsi yang bertanggung jawab adalah penduduk dunia bisa mengurangi pembuangan sisa makanan. Sementara contoh produksi yang bertanggung jawab adalah tidak membuang limbah sembarangan dan mencoba untuk mengefektifkan pengolahan produksi yang lebih ramah alam. M. Penanganan perubahan iklim. Semua negara di dunia turut terkena dampak langsung dari perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global. Dampak langsung yang terasa adalah bencana alam yang menimbulkan kerugian besar di hampir setiap negara. Oleh karenanya, penduduk di dunia, baik pemerintah maupun masyarakat, perlu mengambil tindakan agar proses buruk ini tidak terus-menerus terjadi.